rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kula fasal suci syurutu ijza'il hajari utawi pira-pira syarate utawi pira-pira syarat cukupe watu iku samaniyatun ono 8. Jadi pembahasan ini menjelaskan tentang syarat-syarat yang diperbolehkan beristinja menggunakan batu. Itu harus ada syaratnya, harus memenuhi syaratnya. Syarat-syarat yang diperbolehkan untuk diperbolehkan menggunakan batu beristinja atau menyucikan najis. Itu samaniyatun, ada 8. Jadi syarat-syarat kita menggunakan batu itu untuk mensucikan najis kita, itu syaratnya ada 8. Kalau tidak memenuhi 8 ini, maka tidak sah cara menyucikan najis kita. Seperti itu. Yang pertama itu ayyakuna bisalasati ahjarin. Ayyakuna suci kuyen to ono apa hajar iku bisalasati ahjari ing dalam telu piro-piro watu. Jadi di sini yang pertama itu harus menggunakan 3 batu. Minimal 3 batu. Minimal 3 batu. Seperti itu. Batu yang suci. Kalau batu yang tidak suci ya tidak boleh, harus menggunakan batu yang suci. Karena batu ini untuk menghilangkan najis dari kubul maupun dubur. Ketika kita buang air kecil maupun buang air besar, bisa menggunakan batu dengan syarat ini, yaitu 8 syaratnya. Yang pertama itu menggunakan 3 batu. Menggunakan 3 batu, minimal menggunakan 3 batu. Atau menggunakan 1 batu tapi mempunyai 3 lapis. Mempunyai 3 lapis. Seperti itu. Berarti agak besar batunya. Misalkan kecil-kecil, ya ambil 3 batu. Gantian. 1 dulu, pakai batu 1, terus setelah itu pakai batu yang selanjutnya, pakai batu yang selanjutnya. Seperti itu. Dan apabila ada, misalkan si Mas'ud, itu menggunakan 3 batu itu kurang, gak apa-apa nambah. Seperti itu. Misalkan si Mas'ud menggunakan 3 batu itu kurang untuk menghilangkan najisnya, baik buang air kecil maupun buang air besar, nambah batunya gak apa-apa. Tapi disunahkan oleh Rasulullah dalam kitab Kasyifatus Sajjah di tengahnya ini, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, itu disunahkan untuk mengganjilkan. Jadi minimal 3 batu, apabila kurang ya 5, 7, seperti itu. Pokoknya ganjil, disunahkan ganjil. Atau bisa menggunakan 1 batu tapi mempunyai 3 lapis. Di sini dijelaskan itu dalam kitab Kasyifatus Sajjah. Kalau di pinggirnya itu Safinatun Najah, dijelaskan itu ayyakuna bisalasati ahjarin aw salasati atrafil hajari. Seperti atraf itu lapisan, punya 3 lapis. Seperti itu. Misalkan ini ya, anggap aja rokok ini batu, mempunyai 3 lapis. Yang pertama itu lapisnya di sini, lapisnya di sini. Yang kedua ini, yang ketiga ini. Terus cara untuk mensucikan kemaluan yang depan dan kemaluan yang belakang itu diutamakan oleh, dalam kitab Kasyifatus Sajjah itu diutamakan seperti ini. Misalkan menggunakan 3 batu, menggunakan 3 batu. Menggunakan 3 batu itu, batu yang pertama kita ambil, misalkan ini adalah kepala dari kemaluan laki-laki ya, kemaluan dari laki-laki. Seperti ini. Jadi gosoknya itu dari sisi kanan.
dari sisi kanan di antara di pinggirnya lubang kemaluan. Jadi seperti itu, seperti ini, seret, sampai sedikit demi sedikit pindah memutari kepala kemaluan itu sampai sisi kanan lagi, seperti itu. Itu untuk batu yang pertama. Untuk batu yang kedua, kita ambil lagi batu yang kedua. Jadi dari sisi kiri lubang kemaluan ya, lubang kemaluan. Ini kan ini lubangnya ini tengah-tengahnya. Dari sisi kiri demi sedikit diputar, seret, sampai ke sisi kiri lagi. Kepalanya kemaluan laki-laki itu, ya. Sampai sisi kiri lagi. Setelah itu batu yang ketiga itu disunahkan untuk secara bersamaan, sisi kanan dengan lubang dan sisi kiri itu secara bersamaan langsung, seret, sudah selesai, itu sah, sudah bersih, jadi tidak apa-apa sudah. Terus yang kedua, syarat yang kedua, oh ya, baik itu untuk kemaluan yang depan. Untuk permisi, untuk lubang kemaluan belakang itu sebenarnya ya caranya itu terserah kita lah, terserah, pokoknya bersih dan memenuhi syarat 8 ini. Untuk cara membersihkannya itu terserah kita. Kita menggunakan 3 batu atau 1 batu tapi punya 3 lapis. Sekiranya bersih, kita husnudon sudah, tidak usah was-was, hilangkan was-was. Pokoknya bersih, ceret, sudah. Seperti itu ya. Pokoknya memenuhi syarat yang 8 ini. Memenuhi syarat yang 8, seperti itu. Apabila tidak memenuhi syarat yang 8, tidak sah istinjanya. Tidak sah mensucikan najisnya, seperti itu. Yang kedua itu wa ayyun tiya al-mahallu, dan yento bersih opo al-mahallu panggonan. Jadi tempatnya itu bersih. Yang ketiga, wa alla yajiffa, lam yento ora garing opo an najisu najis. Jadi yang ketiga itu wa alla yajiffa an najisu. Jadi yang ketiga, tempat keluarnya kotoran, baik yang lubang di depan maupun yang lubang di belakang, itu najisnya itu tidak kering. Karena kalau sudah kering, itu angel untuk menghilangkan najisnya. Menghilangkan najisnya itu angel. Jadi tidak boleh kering najisnya itu. Seperti itu. Misalkan si Mas'ud kencing, terus dia lama untuk membersihkan dengan batu, jadi kering, tidak boleh. Itu harus beristinja atau menyucikan najisnya itu dengan air, bukan dengan batu kalau kering. Tapi kalau najisnya itu basah, menggunakan batu tidak apa-apa, seperti itu ya. Lanjut, syarat yang ke 1, 2, 3, syarat yang keempat sekarang, syarat yang keempat, wala yang tapilu, dan orang ngalih opo najis. Ini yang syarat keempat. Dan najisnya tersebut tidak berpindah tempat di sini. Najisnya tidak berpindah tempat. Maksudnya gimana? Maksudnya itu apabila si Mas'ud, misalkan ya, si Mas'ud kencing ataupun buang air besar, misalkan kencingnya itu berpindah tempat yang tidak menyambung dengan
kemaluan yang belakang maupun yang depan, tidak menyambung bagiannya itu. Misalkan kencing, terus kencingnya itu terkena di kakinya, terkena kakinya. Kalau terkena kakinya, yang kakinya itu membersihkannya dengan cara pakai air, yang di kemaluan depan itu menggunakan 3 batu, seperti itu ya, atau 1 batu yang mempunyai 3 lapis. Misalkan si Mas'ud kencing, tetapi najisnya itu, kencingnya itu sampai tepat di menyambung dengan kemaluan, maksudnya itu bagiannya itu menyambung dengan kemaluan, atau menetes di bagian itu, telurnya kemaluan, itu harus menggunakan air, bukan dengan batu. Semuanya itu harus menggunakan air, bukan dengan batu, soalnya tidak memenuhi syarat yang keempat tersebut, seperti itu ya. Jadi tidak berpindah tempat najisnya itu, tidak berpindah tempat. Kalau tadi kan, kalau misalkan percikannya kena ke kaki, itu kakinya itu pakai air, terus kemaluannya bisa pakai batu, nggak apa-apa. Tapi kalau kencingnya itu terkena di telurnya, kan nyambung dengan kemaluan, itu pakai air semua, tidak boleh dipakai batu gitu ya, seperti itu. Yang kelima, wala yatro'a alaihi akhorun. Maksud di sini wala yatro'a alaihi akhorun, di sini itu tidak ada najis, yang tercampur. Maksudnya itu tidak ada najis yang lain. Tidak misalkan si Mas'ud kencing, setelah itu ada najis yang menempel di sana. Ada najis yang menempel di sana. Yaitu tidak boleh seperti itu. Ada najis yang lain lah selain kencingnya itu, ada najis yang lain bercampur dengan yang di kemaluan. Seperti itu, tidak boleh menggunakan batu, tapi harus menggunakan air, seperti itu. Apabila tidak bercampur dengan najis yang lain, tidak apa-apa menggunakan batu, seperti itu. Lanjut, yang syarat yang keenam. Syarat yang keenam, wala yujawiza sofhatahu wa hasyafatahu. Jadi di sini dijelaskan wala yujawiza sofhatahu wa hasyafatahu, dan tidak melewati, dan najis tersebut tidak melewati sofhatahu, bokonge wong, wa hasyafatahu, lan hasyafai wong. Jadi seperti itu. Najis tersebut tidak melebihi batas, maksudnya melebihi bokongnya ya loh. Maksudnya itu ini pahanya orang, paha. Tidak melebihi pahanya dan tidak melebihi hasyafahnya. Seperti itu, tidak melebihi kepala kemaluannya itu loh. Hasyafah itu kepala kemaluan. Seperti itu. Untuk seorang laki-laki hasyafah. Tidak boleh melebihi seperti itu. Apabila melebihi di antara pahanya ataupun dengan bukan paha ya, apa sofha ini? Itu lah bokong dari Jawa nih bokong. Bahasa Indonesia itu karo. Melewati bokongnya itu tidak boleh untuk menggunakan batu, tapi menggunakan air. Apabila tidak melebihi bokongnya, itu bisa menggunakan batu. Terus dan tidak boleh juga melebihi hasyafah. Seperti itu, tidak boleh melebihi hasyafah atau kepala dari kemaluan, kepalanya itu tidak boleh melebihi kepalanya.
seperti itu. Kalau melebihi kepala dari kemaluan itu menggunakan air. Atau kalau tidak melebihi menggunakan batu, nggak apa-apa. Dan yang nomor 7 itu wala yusibuhu, lan orang ngenani ing najis apa maun banyu, dan najisnya itu tidak terkena dengan air, seperti itu, tidak basah intinya lah. Maksudnya bukan tidak basah, tidak terkena dengan air. Oh, salah. Maksudnya itu wala yusibuhu, dan orang ngenani ing tohir lah. Maksudnya batunya itu tidak boleh basah. Tidak boleh basah batunya itu. Batunya itu tidak boleh basah. Seperti itu. Yang nomor 7. Batunya tidak boleh basah. Maka kalau basah batunya itu tidak sah istinjaknya. Tidak sah istinjaknya itu. Seperti itu ya. Jadi batunya itu tidak boleh basah. Kalau basah itu lam yasihhu nantinya. Tidak sah istinjaknya itu. Jadi batunya harus kering. Seperti itu ya. Batunya harus kering. Bukan basah. Kalau basah malah najis semua nantinya. Harus pakai air sudah. Seperti itu. Yang terakhir wa antakuna al-ahjaru tahiratan. Wa antakuna al-ahjaru tahiratan. Jadi di sini yang terakhir itu yang 8. Dan batunya itu suci. Ya, suci. Batunya itu suci. Ntar agak seri. Kita ngopi, ngolah pikir dan ngaji ngatur jiwa. Wa antakuna al-ahjaru tahiratan. Jadi yang di sini yang nomor 8 itu batunya harus suci, seperti itu. Batunya harus suci. Jadi tidak bisa menggunakan batu yang najis, sama halnya saja najis bertemu dengan najis nantinya. Kalau min kali min itu ya min kali min ya plus. Tapi kalau najis kali najis ya tetap najis, beda. Seperti itu ya. Jadi di sini dalam kita kasih satu saja ini wala ada rujuk. Ini ada dari kitab kasih satu saja dijelaskan itu fala yujzi'u al-istinja'u bihajarin mutanajjisin, seperti itu. Jadi tidak cukup beristinja dengan batu yang mutanajis, seperti itu. Itu cuma ada 8, syaratnya ada 8. Jadi apabila sudah syarat yang 8 ini sudah lengkap, maka secara anunya itu kita bisa menggunakan batu untuk beristinja. Batu untuk beristinja. Dalam catatan di sini, kalau menggunakan batu ini beda dengan tayamum. Kalau tayamum kan jika tidak ada air. Tapi kalau dengan batu itu ada air pun bisa menggunakan batu, tidak apa-apa. Terus ini ada tambahan. Soalnya kan yang syarat 8 sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama itu harus menggunakan 3 batu atau 1 batu yang mempunyai 3 lapis, 3 sisi. Setelah itu tempatnya bersih. Tempatnya bersih. Tempatnya bersih.
Yang ketiga itu najisnya tidak kering. Yang keempat, najisnya tidak berpindah tempat. Yang kelima, tidak ada najis yang lain. Maksudnya itu tidak bercampur dengan najis yang awal, najis yang lainnya itu. Yang ketiga itu najisnya tidak melewati sofhatuhu bokonge wong atau hasafahnya. Yang ketujuh itu batunya tidak boleh basah. Yang terakhir yaitu batunya harus suci, seperti itu ya. Ini ada tambahan, sekalian dijelaskan semua biar kita sama-sama paham. Semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita semua. Saya tambahkan juga, ini ada bukan hanya batu saja yang digunakan untuk bersuci, tapi ini ada dalam kitab Kasyifatus Saja karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, itu dikiaskan sama halnya dengan batu nantinya. Benda apa saja itu, maksudnya kriterianya itu atau qayyidnya, batasan-batasannya itu harus seperti batu, maka bisa digunakan benda tersebut untuk bersuci, seperti itu. Kan banyak, ada yang pakai tisu, itu ada kan, misalkan di toilet-toilet hotel itu ada pakai tisu ataupun pakai yang lain, seperti itu. Jadi batasan-batasannya atau kriterianya itu sudah memenuhi. Di sini ada batasan-batasannya, kriterianya itu seperti apa. Dijelaskan, wa'lam anna kullama huwa muqayyasun 'ala al-hajari al-haqiqi wa huwa ma idza wujidat al-quyudu al-arba'atu fayusamma hajaran syar'iyyan yajuzu al-istinja'u bihi. Jadi di sini dijelaskan dalam kitab Kasyifatus Saja, wa'lam, ketahuilah, anna kullama, sesungguhnya setiap benda, huwa muqayyasun 'alal hajari, dapat dikiaskan dengan batu, al-haqiqi, wa huwa ma idza wujidat al-quyudu, dan dapat diketahui apabila benda tersebut dapat digunakan untuk bersuci, harus memenuhi al-qayyudu al-arba'atu. Ini harus ada qayyidnya, ada batasan-batasannya. Batasan-batasannya itu ada 4, al-arba'atu. Fayusamma hajaron syar'iyyan, maka benda tersebut dapat dikatakan batu syar'i. Batu syar'i kan ya, batu syar'i, seperti itu. Jadi apabila sudah memenuhi kriteria 4 batasan-batasan ini, maka bisa digunakan untuk beristinja atau menyucikan. Islam itu mudah memang, tidak memberatkan bagi pemeluknya. Kita misalkan tidak ada air, itu bisa bertayamum, pengganti wudu, seperti itu. Juga bisa mengganti mandi besar, tayamum itu kalau misalkan tidak ada air. Juga meskipun sudah ada air ini, kita bisa menggunakan batu untuk menyucikan buang air kecil maupun buang air besar, seperti itu. Tapi harus memenuhi 8 syarat yang telah saya sebutkan tadi, seperti itu ya. Jangan langsung istinja, ada ilmunya semua di sini, ada syarat-syaratnya. Sama halnya juga dengan kita bersepeda motor, harus pakai helm, harus lengkap STNK, harus lengkap SIM-nya, harus lengkap spionnya, harus lengkap plat nomornya, seperti itu. Ada syaratnya semua. Syarat-syarat masuk perguruan tinggi gimana, ada syaratnya. Sama halnya dengan menyucikan, ada syaratnya juga. Tapi kan Islam itu mudah, tidak memberatkan kepada pemeluknya, seperti itu. Apa saja 4 tersebut?
Al-awwalu ayyakuna tahiran fa kharaja bihi an-najisu kal bi'ri wal mutanajjisi kal hajari al mutanajjisi, seperti itu. Jadi yang pertama itu bendanya harus suci. Bendanya harus suci. Bendanya harus suci, seperti itu. Dikecualikan itu ya seperti tai kering itu juga ya di sini itu fakharaja mengko kacopo bi kalawan awal aku analisu kalbiun najis dan barangkang kena najis, seperti itu. Jadi barangnya harus suci ya, barangnya harus suci, seperti itu. Di sini kan kalau bi'riwal mutanajjisi tahi kering, tahi garing lah, tahi kering itu ya tidak boleh, seperti itu. Harus suci, harus suci. Yang syarat yang pertama itu, batasan-batasan yang pertama itu harus suci. Yang kedua, wasani ayyakuna jamidan falau istanja birutabin min hajarin aw ghairihi kama ilwardi wal khalli lam yujzihu. Jadi yang kedua itu, batasan yang kedua itu bendanya harus keras, seperti itu. Harus keras. Apabila ada seseorang atau si Mas'ud ini beristinja menggunakan barang yang basah, sama misalkan batu yang basah atau yang lainnya seperti air mawar dan cuka, lam yujzihu, maka tidak bisa untuk beristinja, seperti itu. Jadi harus keras, atos barangnya itu harus keras, seperti itu ya. Yang ketiga itu wasalisu ayyakuna qali'an lin najasati munshiqan fala yujzi'u az-zujaju wal qasabu al amlasu wala turabu al mutatasiru bi khilafit turabi as-sulbi. Yang ketiga itu Yang ketiga itu bendanya harus dapat mengangkat sebuah najis, dan bisa membersihkan sebuah najis juga, serta bisa menyerap najis tersebut, seperti itu. Bisa menyerap najis tersebut. Maka tidak cukup menggunakan sebuah kaca ataupun bambu yang halus dan debu yang mawur-mawur di sini. Debu yang mawur-mawur. Seperti itu ya. Jadi dapat menyerap najis, terus juga dapat mengangkat najis, dapat juga membersihkan najis, seperti itu. Kriterianya yang ketiga. Yang keempat yaitu warabi'u ayyakuna ghairu muhtaramin kharaja bihi al-muhtaramu kama tumil adamaini kal khubzi wal mat'umi, seperti itu. Jadi di sini yang keempat itu bendanya bukan benda yang dimuliakan. Bendanya itu bukan benda yang dimuliakan. Misalkan makanan seperti itu bukan. Seperti roti, mosok roti kate digawe istinja, mosok apem kate digawe istinja. Nggih, boten sae, soalnya kan makanan yang dimuliakan, seperti itu.
Itu makanan yang dimuliakan, tidak boleh. Jadi di sini benda-benda yang dapat dikiaskan dengan batu itu harus mempunyai 4 batasan tersebut. Yang pertama itu bendanya harus suci, yang kedua itu bendanya harus keras, yang ketiga itu bendanya harus dalam menyerap najis, dapat mengangkat najis, dalam membersihkan najis. Yang keempat itu bukan barang yang dimuliakan, seperti itu, bukan barang yang dimuliakan, seperti roti itu tidak boleh. Di sini juga dijelaskan, di sini misalkan ada kulit hewan itu bisa dipakai istinja apabila kulit yang telah disamak itu maka diperbolehkan untuk beristinja. Nah, misalkan ada kulit hewan yang disamak, sesudah disamak itu tidak apa-apa digunakan untuk beristinja. Tapi sebelum disamak itu tidak boleh, seperti itu, ya. Dan ini ada tambahan juga, apabila kita beristinja menggunakan air, disunahkan untuk mengedepankan ke bagian depan dan mengakhiri bagian belakang, seperti itu. Dan apabila sebaliknya kita menggunakan batu, mensucikan dengan batu, disunahkan mengawali yang bagian belakang dan mengakhiri bagian depan, seperti itu, ya. Ada tambahan ini sedikit. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua, alhamdulillah kita selesai mengaji, yaitu faslun syarat-syarat yang diperbolehkan untuk menggunakan batu dalam beristinja. Itu ada 8. Alhamdulillah kita selesai. Semoga menjadi ilmu yang manfaat, barokah dunia akhirat. Semoga dapat diamalkan di kehidupan sehari-hari kita semua. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah untuk beristiqomah dalam mengaji maupun dalam hal kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi saya peringatkan untuk para pemirsa semua, apabila ada kata-kata dalam bacaan saya salah, mungkin bisa teman-teman semua bisa membenarkan ataupun memberi saran bagaimana bacaan-bacaan yang betul, apa dalam pemaknaan itu ada yang salah dari saya, mohon di komen teman-teman semua, ya. Jangan hanya mendengarkan lah, kita harus saling mengoreksi lah, saling mengingatkan apabila ada yang salah mungkin dari saya dalam pemaknaan kitab, dalam pembacaan nahwu sorofnya itu. Mohon untuk berkomentar lah demi kebaikan kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Dan apabila ada pertanyaan dari teman-teman semua, langsung saja tulis di dalam komentar. Nanti saya akan jawab, misalkan saya tahu. Dan apabila saya tidak bisa menjawab, saya akan menanyakan kepada guru-guru saya. Nanti saya jawab di pertemuan berikutnya. Langsung saja tulis di kolom komentar, ya. Demi kebaikan kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan teman-teman semua. Mungkin itu yang dapat saya bahas untuk malam hari ini. Semoga kita diberikan keistiqomahan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung dari kepada panjenengan semua para pemirsa YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dak ser. Salam setondere orang Lumajang. Takbir, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad sallu alaihi.